jejak beliau sebagai pendidik, sebagai pembimbing, dan yang membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada umat ini sebagai buah dari doa orang tua kita. Karena kita menjadi ustadz dan ustadzah itu tidak terlepas dari barokah doa orang tua kita dulu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat Al-Quranul Karim dalam sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana du'a'u Abi Ibrahim. Aku ini adalah barokah doanya bapakku, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berdoa dengan rentetan doa yang panjang, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa'af fihim. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dibantu oleh Nabiullah Ismail mendirikan dan meninggikan pondasi Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Doa yang beliau panjatkan diamini oleh putranya adalah, ya Allah, terimalah, taqabbal minna, terimalah persembahan kami yang mendirikan dan membangun rumah masabatan linnas sebagai tempat berkumpulnya umat manusia. Ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh hamba adalah doa meminta kepada Allah untuk diterima amal ibadah kita. Makanya setelah usai kita mendirikan dan menjalankan ibadah puasa dan qiyamul lail, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang banyak kita lakukan di bulan Ramadan, maka doa yang biasa kita panjatkan antara sesama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Atas dasar inilah sehingga kita menggunakan doa seperti doanya Nabi Ibrahim, taqabbal minna, terimalah ya Allah. Karena bagaimanapun juga kita ragu apakah amal kita diterima oleh Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita, apakah diterima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Keraguan itulah yang harus mengantarkan kita untuk berdoa kepada Allah, taqabbal minna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bahwa tidak ada doa yang dipanjatkan oleh hamba kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Artinya jangan khawatir keraguan kita, kekhawatiran kita terkait dengan diterima atau tidak. Selama kita mau menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Yang berarti Allah akan menerimanya. Innaka antas sami'ul 'alim. Itu doa pertama pembuka yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diamini oleh. Kemudian doa kedua dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana waj'alna muslimaini lak
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini sebagai dua orang yang muslim berserah diri kepadamu. Jadikanlah kami berdua ini sebagai dua orang muslim, itu orang yang berserah diri kepadamu untuk mengamalkan segala apa yang kau perintahkan kepada kami. Muslim berserah diri untuk meninggalkan seluruh apa yang engkau haramkan untuk kami dekati. Muslim berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk jiwa ataupun harta. Berserah diri kepada Allah Subhanahu. Apakah terbatas doa Islam itu untuk diri kita sendiri dan orang yang mengamini, yaitu anak kita atau siapapun? Ditambah oleh Nabi Allah Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan begitu pula jadikanlah anak keturunan kami terus yang punya jalur nasab dengan kami sebagai keturunan yang muslim, sebagai umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Kalau anak keturunan kan cabang-cabangnya menjadi jumlah kaum yang banyak sehingga disebut sebagai ummatan yang berserah diri kepadamu. Ini sebagai isyarat pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar jangan sampai kita membatasi doa itu untuk kita dan anak kita semata, tapi hendaknya diteruskan sampai dzurriyyah. Sebagaimana contoh lain Nabiullah Zakaria dalam berdoa pun juga demikian. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dzurriyyah, anak keturunan yang terus menerus sebagai anak keturunan yang thayyibah, yang baik, soleh. Sebagaimana pula doa yang dipanjatkan oleh ibunya Siti Maryam, Siti Hannah, saat Allah menganugerahkan bagi beliau seorang putri yang salehah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siddiqah, seorang wanita yang jujur. Doa yang dipanjatkan oleh Siti Hannah, ibunya Siti Maryam, adalah Allahumma atau inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku memperlindungkan Siti Maryam kepadamu dan anak keturunannya dia. Anakku, begitu pula dengan anak keturunan dia nanti. Jagalah dia ya Allah minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Itu yang difikirkan bukan hanya perutnya sendiri, bukan hanya kehidupannya sendiri, tapi anak keturunan pun juga harus difikirkan. Caranya diawali dengan doa. Jadikanlah ya Allah anak keturunanku, keturunan anak-anakku pula sebagai ummatan muslimah laka, sebagai umat yang berserah diri, umat yang Islam kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami hasil dari usaha kami dalam bentuk pengabdian kami kepadamu ya Allah. Ya. Ini juga amat sangat penting bagi kita semuanya sebagai guru-guru kita, kemudian bagi ketua yayasan, ketua LPI Salam, baik Bapak Hanif, Bapak Arif, dan semuanya meminta kepada Allah, perlihatkanlah ya Allah kepada kami
buah dari hasil usaha pengabdian kami kepadamu. Artinya ketika kita saat ini berusaha untuk menanamkan satu kebaikan seperti mendirikan sekolah asrama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai sekolahan ini mati, tidak menonjol lagi. Makanya beliau berharap agar akreditasi untuk SD As-Salam ini tetap bertahan dan ditiru oleh yang lainnya, baik TK ataupun SMP yang dikembangkan nanti. Sampai kapan dan seterusnya. Makanya perlihatkan, dan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana manasik beliau sampai sekarang tetap dilanjutkan dan dimakmurkan oleh seluruh umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh umat manusia, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Makanya wajib bagi umat manusia untuk menunaikan ibadah umroh dan menunaikan ibadah haji dalam rangka melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Seperti itu. Makanya kita sebagai guru-guru, ustaz dan ustazah sekalian punya tanggung jawab untuk merawat peninggalan orang-orang yang telah mendirikan yayasan ini. Jangan sampai bangunan semegah ini kemudian ditinggalkan oleh santri-santri atau murid-murid atau kaum muslimin, sehingga kalau kaum muslimin, masyarakat meninggalkan bangunan ini, tidak dimakmurkan dengan penyampaian dan penerimaan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi bangunan beralih fungsi, yaitu akan dimakmurkan oleh pekebluk, demit, jin, setan dan seterusnya. Karena apa? Kosong, hantu dan seterusnya. Apakah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya berdoalah dengan doa seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa arina manasika. Nah, ya Allah, bagaimana sekarang caranya supaya umat ini tetap berbondong-bondong ke sekolahan kita saat ini? Ada caranya. Caranya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada usaha profesional seperti yang disampaikan oleh Bapak Hanif tadi, petunjuk Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian sebagai ummatan muslimah, ya kan? Yang telah menjadikan tempat ini sebagai fasilitas kalian untuk menyampaikan ilmu, yang berarti ilmu itu akan menjadi sebab terangkatnya derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Bagian dari rahmat Allah. Maka lintalahum, pastikan bahwa kamu mempunyai sifat mulia, yaitu sifat lemah lembut, mempunyai kasih sayang terhadap sesama, khususnya terhadap anak-anak yang belajar dan sekolah di tempat ini. Jangan kasar, jangan diktator, jangan tersinggungan. Makanya diadakan halal bihalal agar semua di antara kita, ustaz dan ustazah, pegawai dan seterusnya di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam As-Salam ini benar-benar hatinya bersih, sehingga benar-benar gelar takwa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat puasa kita di bulan Ramadan benar-benar terwujud, yaitu takwa seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya al-muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ini berarti lintalahum. Kata-kata lain, lemah lembut itu adalah buktikan dengan sifat dermawan kita, loman kita terhadap semuanya, baik terhadap sesama guru,
loman terhadap santri-santri atau murid-murid, itu pun juga harus kita kedepankan bagian dari sikap lemah lembut kita terhadap mereka. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Sifat lemah lembut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri setiap orang yang bertakwa. Buah dari puasa kita selama bulan Ramadan adalah mampu mengendalikan dan menahan emosi. Ini emosi itu amat sangat penting sekali. Kalau kita tidak mampu mengelolanya, tidak mampu menahan jiwa kita dari sifat emosi tersinggungan, maka hancurlah. Sekolahan ini akan bersih, akan jauh dari orang-orang yang menginginkan ilmu di tempat ini jika kita tidak mampu menahan emosi. Gampang marah, makanya ini penting sekali untuk dilakukan, khususnya kita sebagai guru. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunta faddan," jika kamu wahai Rasul punya sifat kasar terhadap murid-muridmu, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, ghalidhal qalb, keras hatinya, keras kepala, ya, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauhkan diri mereka dari sisimu. Nanti nggak kerasan lagi, nggak seneng lagi sekolah di asrama, disebabkan karena ada di antara guru sing ngamuk-ngamuk, ada di antara guru yang tersinggungan, makanya harus bersih. Sama anak kecil yang marah, ya kan biasa anak kecil kan rewel atau ngobrol di sekolahan. Ada seorang guru yang nggak tahan emosi gara-gara muridnya itu ngobrol disawat sampai penggaris itu keluar, atau gebrak-gebrak, emosinya tidak terkendali. Nah, disinilah sifat al-muttaqin, ketakwaan sebagai umat dan muslimah itu harus benar-benar dipertahankan dan dijaga. Makanya disebut orang yang bertakwa itu dengan takwa, disebabkan karena orang yang bertakwa itu adalah mampu menjaga dirinya, menjaga emosinya, menjaga diri untuk tidak mempunyai sifat bakhil. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat yang ketiga dari sifat orang yang bertakwa. Sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah pemaaf dari kesalahan orang lain. Makanya kita saat ini pas momen setelah lebaran atau setelah puasa, kita saling memaafkan. Dalam judul kita adalah istihlal, atau istilah lain adalah halal bil halal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu 'anhum," maafkanlah mereka. Apa yang membedakan antara maaf dan ampunan? Ya, dalam bahasa Arab itu dibedakan antara maaf dan ampunan. Kalau seseorang itu meminta ampun, berarti dia tidak dihukum. Minta ampunan yang berarti janganlah engkau ya Allah menghukumku karena kesalahanku. Artinya bebaskanlah aku dari hukuman. Ghufran, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah ghafirudz dzunub, pengampun dosa. Sebagaimana kalau kita ingin meminta ampun pada orang yang kita zalimi, ya, maka orang yang kita zalimi itu tidak menghukum kita dalam bentuk apapun. Itu namanya kata minta ampun. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah ghafara yaghfiru ghufranan. Sedangkan minta maaf, fa'fu, maafkanlah,
itu berarti menghilangkan dalam hati kita rasa dendam dan mangkel. Makanya orang meminta maaf itu artinya lebih dalam dari kata-kata ghufran. Kalau ghufran itu hanya janganlah engkau hukum aku, tapi belum membebaskan kemarahan orang yang kita zalim. Hanya yos nggak tak hukum, tapi titenono bisa saja. Titenono sakit kalau hukum, tak ampuni kamu, tapi ono apa dalam hati itu masih ada engkau. Tapi kalau maaf itu selalu diiringi dengan as-safah. Dalam bahasa Arab selalu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara al-'afwu dan as-safah. Fa'fu anhu wasfahu. Fa'fu wasfahu satu paket. Artinya apa? Maafkan, yang berarti hatimu itu jangan ada rasa dendam. Jangan ada rasa marah, ya kan? Hentikan. Kemudian berlapang dadalah, berlapang dada. As-safah itu artinya berlapang dada. Makanya makna as-safah berlapang dada itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah setelah Allah memerintahkan kepada Rasul agar memaafkan dalam arti jangan ada rasa mangkel, dendam terhadap orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepadamu, wahai Rasul. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, orang-orang yang bersalah, agar Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dan menentukan satu perkara. Dan alhamdulillah tadi kami waktu baru datang disambut oleh Ustaz Arif. Beliau cerita tentang dulu saat mengajar, saat menjadi kepala sekolah di mana-mana. Cerita ada anak-anak yang nakal, anak-anak dan seterusnya beliau tangani. Di samping beliau memaafkan, beliau pun juga selalu mendoakan anak-anak yang bersalah itu. Sehingga sekarang itu anak-anak yang nakal sekarang jadi orang top ya, barokah doa. Dan beliau mengambil pelajaran dari sikapnya Kiai Mustafa Bisri yang mengajarkan demikian. Ketika mendapati sambil-sambilnya nakal dakwah beliau cukup mendoakan. Itu makna di samping ada usaha, ini sekarang barokah doa itu ya, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses ya. Dan itu tanggung jawab kita semuanya sebagai guru, bukan hanya untuk digugu dan ditiru, tapi pastikan kita selalu memaafkan dan mendoakan mereka doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diadab mereka, tapi kalau ditunggangi supaya nggak keras itu masih boleh, ya kan? Antara lain beliau ada guru yang membuat banyak onar, masalah dan seterusnya, berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan guru tidak keras karena bikin masalah, akhirnya bersih dari itu. Itu contoh. Boleh, karena apa? Kita ingin menjadikan lembaga ini kondusif. Kalau masih ngurus soli kata di hukum nggak tega, yes, biar Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya untuk pindah ke tempat yang lain. Dan itu sah. Karena apa? Doanya bukan doa untuk mencelakai atau membinasakan, tapi supaya dia mendapatkan tempat yang cocok dan sesuai dengan karakter dan pribadinya. Ini wa arina manasikana, ya Allah perlihatkanlah kepada kami buah dari usaha pengabdian kami kepada Anda, baik di dunia dan akhirat nanti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat Al-Quran dalam surah Taubah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Rasul kepada umat manusia, beramallah kalian sakarepmu, amal sakarepmu.
amal sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kalian terhadap Al-Qur'anul Karim, atau amallah kalian atas dasar zon atau persangkaan tanpa ada keyakinan, disebabkan karena jauh kalian hidup dari Al-Qur'anul Karim. Apa syaratmu? Istilahnya Allah akan melihat amal perbuatan kalian. Begitu pula dengan wa rasuluhu, dan utusan Allah itu Nabi Muhammad, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman itu pun juga akan melihat amal perbuatan kalian. Kapan itu? Baik di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat nanti. Orang mukmin akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian ketika dijadikan oleh Allah sebagai umat yang wasat, agar kalian menjadi para saksi atas amal yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, saat orang-orang mukmin, orang-orang soleh di alam kubur itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu 'ala aqaribikum wa 'ashairikum fi quburihim." Ketahuilah bahwa sesungguhnya amal perbuatan kalian itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sanak kerabat keluarga kalian di kuburan mereka. Di alam kubur mereka itu bisa melihat. Seperti teknologi saat ini, meskipun ada saudara kita di Amerika bisa melihat secara langsung kan apa yang kita lakukan saat ini ketika kita memasang, menghubungkan program apa, video call atau Zoom atau Google Meet dan sebenarnya bisa dilihat. Karena teknologi buatan manusia. Dan tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lisan Rasulullah bahwa teknologi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih canggih. Berupa apa? Apa yang kalian lakukan, kegiatan kalian ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sanak famili kalian yang soleh, orang-orang mukmin. Untuk apa? Melihat hasil dari buah amal yang kalian kerjakan waktu hidup kalian di dunia itu. Jadi jangan memustahilkan Allah, orang mati sudah selesai. Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan buah dari hasil usaha selama hidupnya di dunia dulu. Hasilnya memuaskan. Makanya wa anna manasikana in wajadu khairan, apabila orang-orang yang berada di alam kubur itu mendapati amal yang kalian lakukan adalah kebaikan, meneruskan perjuangannya, orang-orang tua kalian, guru-guru kalian, fahamadullah, mereka memuji nama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan rasa syukur bahagianya ahli kubur itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Dan ayat ini diturunkan untuk menceritakan kondisi yang saat ini dirasakan oleh orang-orang mukmin di alam kubur. Diturunkan ayat ini untuk memberitahukan kepada orang-orang yang masih hidup. Allah berfirman, "Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka di alam kubur itu bergembira, ya farihin, disebabkan karena apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka ingin menyampaikan berita gembira ini terhadap orang-orang yang belum menyusul mereka, yang berarti orang-orang yang masih hidup, ingin disampaikan ini. Makanya Allah menurunkan ayat ini menyampaikan kepada orang-orang mukmin agar mereka tahu apa yang saat ini
pesan dari orang-orang yang ada di alam kubur terhadap kita semuanya. Mungkin ada di antara ustaz atau ustazah yang dulu ikut terlibat dalam pembangunan yayasan ini ya. Di alam kuburnya seperti ini. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut kalian ya. Dan janganlah kalian bersedih hati. Lanjutkan perjuangan kalian meskipun banyak rintangan yang selalu menghadang perjalanan dakwah kalian. Tadi banyak kami cerita-cerita sama Ustaz Arif seperti itu. Rintangannya luar biasa, fitnah sana, fitnah sini. Orang-orang yang menjadi pendahulu kita mulai dari Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, menyampaikan pesan itu kepada kita melalui ayat Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah. Jangan takut, jangan sedih, terus berjalan karena kemuliaan itu saat ini benar-benar telah kami dapatkan. Bagaimana dalam surah Yasin, bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mana orang soleh saat meninggal dunia ini berangan-angan ya laita qaumi ya'lamun, ketika dia dibunuh oleh kaumnya. Aduhai sekiranya kaumku mengetahui tentang kondisiku saat ini di alam kubur. Sesungguhnya aku tidak mati. Sesungguhnya rahmat Allah tidak terputus. Karena Allah telah menjadikanku sebagai orang yang mulia. Disebabkan karena ampunan dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya pastikan bahwa kita tetap menjaga nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagai guru-guru, sebagai ustaz-ustazah, sebagai pengelola yayasan, pengawas dan seterusnya. Wa arina manasik wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Ini pentingnya kita selalu memperbarui taubat kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul cara untuk menjaga nikmat pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah fasabbih, bertasbihlah kepada Allah bihamdi rabbika, dengan memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Yang ketiga, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat. Yang berarti taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menjelang wafat beliau, setelah turun surah An-Nasr ini, beliau selalu membaca subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan biasa kita baca saat menutup majlis, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini merupakan cara untuk menjaga nikmat pertolongan dan kemuliaan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah Zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian baru ini doa pamungkas yang tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan oleh setiap umat yang menginginkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Doanya adalah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuslah, bangkitkanlah seorang rasul, pilihlah adanya seorang rasul dari kalangan anak keturunanku umat muslim. Untuk apa? Diutusnya seorang rasul di tengah-tengah umatnya muslimah dari keturunan ini. Untuk apa? Yatlu alaihim ayatika, untuk membacakan kepada mereka ayat Al-Quranul Karim sebagai isyarat
dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa umat ini tidak mungkin bisa terjaga sebagai umat yang muslimah kecuali harus ada orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang mampu membacakan ayat Al-Quranul Karim, yang berarti kudu ono di antara anak keturunan kita yang hafal Al-Quran terus ada. Dan ini merupakan cara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Selama ono di antara keluarga kita gelem ngapal Al-Quran, selamat keluarga. Bagi seperti itu. Sebaliknya, jika satu keturunan kita gak sing gelem ngapal Al-Quran, tidak ada satu saja, maka keislamannya keluargamu ini amat sangat mengkhawatirkan. Ini merupakan cara untuk memproteksi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim Allah. Karena itulah doa Nabi Ibrahim merupakan doa pamungkasnya adalah meminta kepada Allah agar dijaga anak keturunanku ini dengan adanya seseorang yang bisa membacakan ayat Al-Quranul Karim kepada mereka. Untuk alhamdulillah rabbil alamin, ini banyak ustaz-ustaz kita yang sudah ikut program tahfidz ya. Kita harapkan mereka tidak hanya sekedar hafalan Al-Quran lafadznya, tapi mampu membacakan kepada keluarga ini Al-Quranul Karim dari sisi bacaannya atau sisi pemahamannya dan sisi contoh pengamalannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyempurna dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Apa perbedaan antara ayat Al-Quranul Karim dan Alkitab? Ini yang harus dibedakan. Ayat Al-Quran dengan Alkitab. Kalau ayat Al-Quranul Karim itu mencakup dari sisi bacaannya, dari sisi pemahamannya dan pengamalannya. Sedangkan Alkitab itu dari sisi pengajarannya saja, yaitu menulis. Makanya disebut Al-Quranul Karim kitaban li'annahu yuktab. Dinamai Al-Quranul Karim dengan kitab Alkitab karena Al-Quranul Karim ini harus ditulis. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ayat dengan kitab. Kalau ayat yatslu, membacakan. Membacakan berarti cara bacanya Al-Quran, cara memahami Al-Quran, dan cara mengamalkan dan mempraktekkannya itu melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sedangkan kitab, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yu'allim, mengajarkan. Makanya berdirilah sekolah-sekolah Islam ini, yang mana sekolah tidak hanya sekedar mengejar prestasi dari sisi keilmuan dunia semata, tapi pastikan bahwa yang kita ajarkan itu adalah Alkitab. Iso nulis, yang dimaksud iso nulis adalah menulis Al-Quranul Karim wal hikmah, dan iso memahami Alkitab dengan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti memahami isi kandungan ayat Al-Quranul Karim. Makanya pelajaran Al-Quranul Karim itu amat sangat penting sekali. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini ada pendidikan Al-Quran yang mengikuti metode ummi ya. Alhamdulillah metode ummi dasarnya ada bersama kita, alhamdulillah kan. Setiap hari setiap hari Senin sama saya di ummi, jauh-jauh dari Malang. Hari Senin ke ummi kantor sama saya semangat. Alhamdulillah itu contoh ya pentingnya kita mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Makanya keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah belajar Al-Quran dengan kitab. Keistimewaannya belajar membaca dan menulis, mampu membaca dan menulis.
yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Dan ini yang menjadikan sebab mengapa Al-Quranul Karim sampai saat ini terjaga dari tahrif, dari perubahan, baik sistem penulisannya ataupun isi kandungannya terjaga. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang menisbatkan agama mereka pada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para nabi-nabi Allah, Nabi Musa itu berlepas diri dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang Kristen. Mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab." Di antara mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang menjadikan sebab mengapa agama mereka itu menyimpang dari kebenaran adalah disebabkan karena banyak di antara mereka orang-orang ummiyun, orang ummi yang tidak tahu bagaimana cara menulis kitab, tidak mampu membaca kitab Allah, kitab Taurat ataupun kitab Injil, tidak mampu menulis aslinya. Kitab Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa amani, melainkan mereka hanya berangan-angan kosong. Yaitu wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah orang-orang yang berprasangka, main kira-kira, tidak atas dasar yakin kebenaran yang mereka itu. Maka ini yang membedakan. Kalau kita beda, kita ini dulu memang umat yang ummi, sebagai Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang ummi. Ummi itu apa? Yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang ummi. Untuk apa? Untuk mementaskan mereka dari keummiannya. Makanya Rasulullah membacakan ayat Al-Quran yang sualaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sehingga alhamdulillah Islam terjaga, umat ini terjaga. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah seperti ini Islam itu. Tidak ada yang menyimpang, alhamdulillah rabbil alamin. Berkat keterjagaan Al-Quranul Karim melalui pendidikan-pendidikan Islam yang alhamdulillah semakin hari seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hanif tadi, bahwa alhamdulillah semakin berkembang, bahkan lebih menonjol mengalahkan pendidikan Kristen, Katolik dan seterusnya yang dulu pernah memang berkuming. Banyak sekali yang kita rasakan dulu itu, banyak orang-orang padahal mereka itu jamaah majelis Al-Quran, ternyata anaknya di sekolah kan Katolik di Surabaya itu ada seperti itu. Anaknya sekolah di sekolah Katolik. Bahkan ada banyak sekali jamaah saya itu di Surabaya, dulu sekolahnya di Katolik, padahal Islam, orang tuanya Islam, tapi selalu sekolahnya di Katolik. Kita hanya sekolah untuk mendapatkan kemajuan dan seterusnya, keunggulan, kecerdasan itu. Mereka tidak mempermasalahkan, padahal itu masalah besar sekali. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini merupakan sekolah yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga sekolah ini, lembaga pendidikan Islam As-Salam, dan menjaga pendiri-pendirinya, baik ketua yayasan, ketua lembaga, dan semua yang terlibat. Begitu pula panjenengan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, cara menjaga umat ini harus ada sing hafal harus ada umat ini sing bacakan Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah rabbil alamin, pondok apa sekolah ini ada program Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim ini, yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf yang sebesar-besarnya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arif Hanif. Saya mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim
mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian jiwa kita, menjadikan usaha kita benar-benar berbuah pada sesuatu yang memuliakan, menggembirakan kita saat kita masih hidup ataupun kita saat usai meninggal dunia nanti dan bertemu oleh Allah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dalam ridho dan surga Allah bersama dengan anak keturunan kita, orang tua kita semuanya dijadikan sebagai satu berkat iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijadikan oleh Allah dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman yang diikuti keimanan mereka oleh anak keturunannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di dalam surga dan Allah berjanji tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal soleh yang mereka lakukan. Artinya tidak mengurangi, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, meninggikan derajat di antara keluarga itu yang mempunyai amalan biasa-biasa. Seumpama jatahnya itu ada di surga hanya tingkat 1 atau tingkat 2, Allah akan mengangkat dia pada derajat anaknya atau orang tuanya supaya bertemu jika orang tuanya atau anaknya itu ada di tingkat yang lebih tinggi. Artinya Allah tidak akan menurunkan derajat orang yang lebih tinggi karena amal solehnya supaya dia berkumpul dengan salah satu keluarganya yang mempunyai amal biasa-biasa ada di derajat surga nomor 2 atau 3. Tapi justru Allah akan mengangkat yang bawah ke atas, yang ke atas tidak akan turun ke bawah. Itu wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.